Di suatu kota yang konon dikenal sebagai planet antah berantah, tinggallah sebuah keluarga yang hidup bahagia. Mama, Abi lapar. Dia lapar. Tapi Mama belum sempat masak. Kita pesan online aja ya. Mama. Ya udah. Mama pesen makanan online. Emang Mama yakin ayamnya dipotong dengan mengucap bismillah? Terus emang Mama yakin bumbu-bumbunya halal? Ini Mama cari tahu dulu deh. Halal itu apa sih? Halal itu apa sih? Kemudian sang ibu pun bersiap untuk mencari makna halal yang sesungguhnya. Pertama, saya mencoba mencari arti kata halal di Kamus Bahasa Arab Online, yaitu almaani.com. Di kamus ini dijelaskan bahwa halal adalah ma ahallahullah, yang artinya apa-apa yang dibolehkan Allah. Kemudian, saya mencoba mencari makna halal melalui ayat Al-Quran beserta tafsirnya. Salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 168, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Maraghi dalam tafsirnya mengatakan bahwa halal di sini bukan hanya yang boleh untuk dimakan, tetapi juga baik zatnya maupun cara memperolehnya. Misalnya, makanan itu pada dasarnya halal, tetapi karena didapat dari mencuri, maka makanan itu menjadi haram. Selain itu, makanan itu juga harus sehat, bersih dari kotoran dan najis, serta tidak berlebihan dalam mengonsumsinya. Kemudian, di dalam kitab Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawi dijelaskan bahwa di antara yang halal dan haram itu ada yang dinamakan syubhat, yaitu yang diragukan kehalalannya. Misalnya saja susu sapi. Susu sapi pada dasarnya halal, namun produk yang beredar saat ini banyak menggunakan perisa tambahan yang menggunakan gelatin sebagai bahan pelapisnya. Nah, gelatin ini bisa saja bersumber dari hewan yang halal ataupun hewan yang haram. Nah, jika menggunakan gelatin yang berbahan dasar hewan yang haram, maka susu sapi yang tadinya halal berubah menjadi haram. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini akan menyulitkan masyarakat awam untuk menentukan status halal atau haramnya. Untuk memudahkan kita semua, di Indonesia sendiri sudah terdapat BPJPH, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang terbentuk di bawah naungan Kementerian Agama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, mengamanatkan agar produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya. Oleh karena itu, BPJPH mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. Nah, untuk lebih lanjut, langsung aja kita kunjungi narasumber kita yuk. Baik sahabat halal, hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Ibu Yana. Assalamualaikum Ibu Yana. Ya, Ibu Yana ini adalah salah satu pemilik usaha yang produk makanannya sudah bersertifikasi halal. Nah, jadi langsung aja kita tanya-tanya bagaimana sih prosesnya dan tips and triknya supaya berhasil mendapatkan produk yang halal. Baik Ibu Yana, langsung aja, di mana sih kita bisa mendapatkan informasi terkait sertifikasi halal? Untuk informasi terkait dengan sertifikasi halal, kita dapat mengaksesnya di Instagram @halalindonesia atau langsung mengunjungi channel YouTube BPJPH. Nah, yang kedua, apa aja sih yang harus kita siapkan atau apa aja sih kriteria produk yang harus kita penuhi supaya berhasil mendapatkan sertifikat halal? Yang pertama yang harus kita perhatikan betul-betul untuk mendapatkan sertifikat halal yaitu pertama bahan baku. Jadi semua bahan baku yang kita gunakan dalam proses produksi suatu produk itu harus dijamin kehalalannya atau sudah mendapatkan sertifikat halal. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan yaitu peralatan produksi. Semua peralatan yang berhubungan dengan proses produksi itu harus dijamin kebersihannya dari berbagai macam kotoran ataupun najis. Kemudian yang ketiga yaitu proses pengemasan produksi itu sendiri. Kemasannya itu sendiri atau alat yang kita gunakan untuk mengemas si produk itu harus yang sudah bersertifikat halal.
Kemudian yang keempat yang harus kita perhatikan yaitu pencucian alat-alat produksi. Sabun yang kita gunakan untuk mencuci alat-alat tersebut harus yang sudah bersertifikat halal. Kemudian kita harus mempunyai area sendiri untuk mencuci alat-alat tersebut. Tidak boleh mencuci alat-alat produksi di kamar mandi atau di sungai atau kali umum gitu ya, sungai-sungai umum itu tidak boleh. Nah, kemudian yang kelima yaitu area produksi. Kita harus memperhatikan betul bahwa area produksi bebas dari binatang peliharaan. Jadi semuanya harus memahami betul bagaimana proses pembuatan suatu produk yang halal. Nah begitu kawan-kawan sobat halal, jadi kita sudah mengetahui nih panjang kali lebarnya bagaimana sih tips and trik supaya kita berhasil mendapatkan sertifikat halal untuk produk kita. Baik, begitu saja, terima kasih Ibu Yana. Halo, Assalamualaikum Mbak. Jadi sekarang aku udah tahu nih halal itu apa dan syarat-syaratnya. Jadi mulai sekarang aku akan membeli produk yang halal demi kebaikan keluarga kita.